Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Febri Satya. Konten saya kali ini akan mengajarkan mengenai materi imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi kolonialisme dan imperialisme barat ke Indonesia, jangan lupa subscribe dan komen channel Febri Satya. Kita masuk ke materi perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat Indonesia. Jadi, apa sih kolonialisme itu? Apa sih imperialisme? Kita akan mempelajari di konten kali ini. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita bisa menjelaskan definisi kolonialisme dan imperialisme. Kemudian, kita juga akan mengerti negara mana yang masuk negara imperialisme kuno dan negara-negara mana saja yang mampu atau masuk ke dalam negara imperialisme modern. Dan terakhir, tentunya kita paham apa sebab bangsa barat itu bisa berbondong-bondong untuk datang ke dunia timur atau ke Indonesia. Nah, di sini kita lihat kolonialisme itu adalah menguasai sumber daya ekonomi dan modal di suatu daerah atau negara dengan pola kolonisasi daerah-daerah, atau dengan kata lain menjadikan sebagai koloni atau daerah milik. Kemudian imperialisme itu apa sih? Sistem politik mendirikan negara di wilayah negara lain dalam artian menjajah. Memang kolonialisme dan imperialisme ini 11-12 artinya tidak jauh berbeda. Nah, di situ imperialisme kuno itu bertujuan untuk mendapatkan emas, gold, kemudian glory, mencari kejayaan, dan gospel, menyebarkan agama Nasrani. Dan perbedaan antara imperialisme kuno dan modern itu ada di gold, yaitu mencari kekayaan. Jadi di mana imperialisme modern itu terfokus oleh kekayaan atau gold. Jika imperialisme kuno itu memiliki tujuan yang dalam tanda kutip suci, di mana bangsa barat itu ingin bahwa dunia timur itu budayanya itu lebih tinggi daripada budaya yang dianut sebelumnya. Itu tujuan suci dalam gospel. Tetapi tidak juga imperialisme kuno itu mengesampingkan gold untuk mencari kekayaan. Tetap 3G atau 3G itu menjadi kunci utama dalam imperialisme barat di dunia timur atau di Indonesia. Di situ ada negara-negara imperialisme kuno yaitu Spanyol dan Portugis. Kemudian negara imperialisme modern yaitu Inggris, Prancis, Belanda, Italia, dan Jerman. Ini definisi kolonialisme dan imperialisme ya. Kalian harus pahami dulu definisi ini untuk memasuki materi selanjutnya. Nah, setelah kita paham apa sih kolonialisme itu, kemudian apa sih imperialisme itu, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa sih sebab-sebab bangsa barat itu ke Nusantara. Yang pertama, pada abad ke-15 Turki itu menguasai Konstantinopel. Jadi seperti yang kita pelajari selama ini bahwa Konstantinopel ini merupakan ibu kota dari Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Nah, ketika pasar utama di Konstantinopel ini dikuasai Turki, yang notabene sangat anti terhadap negara-negara barat, kemudian diembargo, semua barang-barang tidak bisa masuk ke Eropa. Bahkan Konstantinopel ini diubah namanya menjadi Istanbul. Ini membuat bangsa barat kelimpungan untuk mencari bahan-bahan atau rempah-rempah untuk kebutuhan sehari-hari di Eropa. Kenapa bangsa barat butuh rempah-rempah? Karena bangsa barat itu dengan suhu udara yang dingin, maka perlu untuk bertahan dalam suhu yang hangat, sehingga rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan lain-lain itu diperlukan oleh bangsa barat.
Kemudian yang kedua adanya semangat 3G atau 3G itu untuk mendapatkan rempah-rempah dengan murah. Jadi ketika daerah Konstantinopel atau Istanbul ini diembargo oleh Turki, sehingga ketika bahkan walaupun ada penjualan di sana, tetapi harganya tentu berkali-kali lipat, bangsa Barat ini mulai mencari solusi di mana mereka ini mencari rempah-rempah itu sampai ke negara asalnya, yaitu Nusantara, yaitu negara kita Indonesia. Kemudian sebab yang ketiga itu adanya reformasi gereja. Reformasi gereja ini diinisiasi oleh Martin Luther. Jadi seperti yang kita tahu dalam sejarah Eropa kuno, bahwa Eropa itu dikungkung oleh gereja. Jadi tidak ada yang boleh membaca buku kecuali para agamawan di gereja. Kemudian penduduk awam tidak boleh mempelajari kitab-kitab, sehingga dalam artian Martin Luther ini protes terhadap gereja bahwa di mana ilmu pengetahuan kenapa tidak boleh dipelajari oleh penduduk awam. Nah, di situ Martin Luther protes terhadap reformasi gereja dan nantinya akan menghasilkan suatu aliran baru dalam Kristen, yaitu Kristen Protestan. Nah, implikasi dari reformasi gereja itu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah iptek itu bisa dipelajari oleh masyarakat atau penduduk awam di Eropa, kemudian muncullah Kompas, ya, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memacu para pelaut-pelaut Barat untuk mencari jalan. Ketika Konstantinopel diembargo, mereka itu mencari rute perjalanan dari Eropa Barat ke Nusantara. Ditambah lagi adanya sebab kelima, yaitu teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus, di mana bahwa bumi ini bulat gitu. Karena sebelum ada teori ini, orang-orang mempersepsikan bumi itu seperti meja, itu datar. Ketika ada pelaut yang ingin berlayar sampai ujung dunia, itu takut terjatuh seperti di ujung meja. Padahal sebagai matahari sebagai pusat tata surya, di situ bahwa ketika para pelaut itu berlayar sampai ujung dunia pun mereka akan kembali ke tempat mereka berangkat gitu. Dan yang terakhir tentunya adanya jiwa petualang. Pelaut-pelaut Barat seperti Bartholomew Dias, Vasco da Gama ini merupakan pelaut yang perlu kita contoh jiwa petualangnya, di mana ketika mereka menginginkan sesuatu, ya mereka akan berusaha dengan semaksimal mungkin, tidak setengah-setengah. Nah, itu sebab-sebab bangsa Barat ke Nusantara. Materi setelah ini kita lihat mengenai para pelaut-pelaut Barat dari Spanyol maupun Portugis. Nah, di sini saya ingin sedikit menunjukkan bahwa ketika pertama kali sebelum Vasco da Gama pun dari Portugis melakukan pelayaran pertama ke Nusantara dari sini, ya Portugis, dari Eropa Barat melalui pantai barat Afrika, kemudian melewati Afrika Selatan di Tanjung Harapan sini. Biasanya bahkan Bartholomew Dias pun hampir tidak bisa melewati Tanjung Harapan karena ombaknya sangat besar. Makanya di sini dinamakan Tanjung Harapan. Di sini Bartholomew Dias itu hampir meninggal karena saking ganasnya laut di Afrika Selatan ini. Kemudian Vasco da Gama mengulanginya sampai ke Nusantara. Nah, setelah itu kita akan melihat, nah di sini ada gambar para pelaut awal yang melakukan pelayaran ke Nusantara ataupun ke seluruh dunia, yaitu ada Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, Sebastian Elcano. Jadi penjelajahan pertama kali memang dilakukan oleh Christopher Columbus pada abad ke-15, ya, di mana Columbus dikenal sebagai penemu
benua Amerika, padahal sebelumnya Amerigo Vespucci sudah datang dahulu di Amerika, dan benua Amerika pun diambil dari kata Amerigo Vespucci, penemu pertama. Kemudian ada Ferdinand Magalhães, nah ini Sebastian de Elcano, ini pelaut-pelaut Spanyol. Kemudian ada pelaut Portugis, itu Bartolomeu Dias yang tadi saya jelaskan. Kemudian Alfonso de Albuquerque, Vasco da Gama. Jadi 1488 itu Tanjung Harapan ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa ketika pelaut Portugis itu beristirahat atau singgah di suatu daerah, pasti selalu menancapkan suatu batu yang disebut batu padrau. Nah, batu padrau ini apa sih? Batu padrau ini merupakan batu berbentuk bola dunia yang menjadikan ciri khas Portugis ketika singgah dimanapun mereka berada. Yaitu sedikit bagaimana apa sih kolonialisme itu, imperialisme itu apa. Kemudian tadi ada sebab-sebab bangsa Barat Nusantara. Kemudian kita bisa melihat pelaut-pelaut awal ketika berlayar ke Nusantara maupun keliling dunia. Nah, apa sih pesan moral yang bisa didapat dari materi kali ini, bahwa ketika ada suatu masalah di Eropa waktu itu, ketika tidak bisa mendapatkan barang dagangan atau rempah-rempah yang sangat dibutuhkan, ketika Konstantinopel atau Istanbul diembargo oleh Turki, mereka tidak kehilangan akal. Seperti ada peribahasa, tidak ada rotan akar pun jadi, bahwa mereka harus mencari jalan, dan jalan atau rute pertama ke Nusantara itu bisa dilalui oleh para pelaut-pelaut Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah itu gitu. Jadi tidak bisa kita menafikan bahwa jiwa petualangan orang-orang Eropa ketika ingin mendapatkan sesuatu itu perlu kita contoh, dalam arti ketika kita ingin mendapatkan cita-cita, ketika kita ingin menggapai suatu keinginan, ya kita harus 100% semangat kita untuk mendapatkan cita-cita atau impian itu gitu. Ya kalau setengah-setengah, tentu ini sangat sulit. Bahkan di luar sana pun mereka berlomba-lomba, para pelajar itu berlomba-lomba untuk menggapai cita-citanya. Dan kalau kita refleksi ke diri kita sendiri, sudah semaksimal apa ketika kita belajar, apalagi sekarang pada masa pandemi. Jadi pesan saya, terus semangat walaupun kita belajar di rumah ya, learning from home, tetap semangat. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, kata Bung Karno. Kenapa? Karena ketika kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Baik, itu materi sejarah kali ini mengenai kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan komen channel Febri Satya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.